Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Komang Prona Putra dengan NIM 007 kelas regular B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian mata kuliah metode perencanaan. eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian mata kuliah metode perancangan arsitektur pariwisata. Perkenalkan, nama saya Komang Prona Putra dengan NIM 007 kelas reguler B. Yang pertama, saya jelaskan terkait isu pariwisata secara global. Isu pariwisata secara global, utamanya di Bali, yaitu tujuan atau destinasi wisata, yaitu Bali, tidak hanya menyajikan panorama ataupun keramahan masyarakat. Bali juga menyajikan ragam budaya yang bisa dinikmati bahkan secara gratis sebagai daerah yang sebagai daerah yang berpenghasilan, sebagai yang sangat bergantung pada pariwisata. Tentunya Bali sangat memiliki banyak daripada bisnis-bisnis usaha yang berbasis pariwisata. Yang tidak dapat dipungkiri, pariwisata di Bali juga memiliki beberapa permasalahan yang patut menjadi pertimbangan saat menghadirkan suatu objek atau bisnis yang berbasis dengan pariwisata. Kemudian yang pertama itu adalah harga lahan. Harga lahan dengan potensi yang sangat baik tentunya akan memiliki harga yang lebih mahal. Nah, permasalahan ini akan memicu berkurangnya minat daripada masyarakat untuk membuat suatu bisnis atau pariwisata yang dapat menggait turis-turis ataupun masyarakat dari domestik maupun mancanegara. Nah, kemudian ada persaingan. Persaingan di sini akan semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk membuat satu bisnis yang berbasis pariwisata. Nah, kemudian adanya COVID-19. Nah, pandemi ini menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi secara global. Nah, setelah terjadinya pandemi pun ada standar-standar tertentu yang harus diterapkan dalam setiap eh, bisnis yang berbasis dan pariwisata. Kemudian ada ekonomi. Banyaknya PHK yang terjadi akibat pandemi juga menjadikan masyarakat berdalih profesi di luar daripada pariwisata. Kemudian kita akan lanjut. Di sini ada studi kasus yaitu Bucu Sanur sebagai isu pariwisata. Yang pertama, dari segi restoran, sebelumnya ini merupakan restoran. Nah, yang di mana restoran ini terletak di Jalan Danau Buyan, nomor 49 di Sanur. Nah, restoran ini memiliki konsep arsitektural yang unik dengan penerapan arsitektur joglo. Nah, letaknya yang di tengah kota menjadikan restoran ini mudah untuk didatangi oleh masyarakat. Kemudian lanjut kita pada bagian weakness. Pada bagian weakness ini, Bucu Sanur terlalu memaksakan space atau sirkulasi di dalam area restoran, yang dimana ini mengakibatkan ketidaknyamanan. Kemudian ada space parkir yang kurang. Kemudian ada beberapa detail arsitektural yang kurang diperhatikan. Kemudian strange, memiliki letak yang strategis di tengah kota, kemudian memiliki desain arsitektural yang autentik, dengan opportunity peningkatan pengunjung pasca pandemi yang juga keberadaannya yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Kemudian ada trade, banyaknya restoran yang bermunculan sehingga menyebabkan persaingan utamanya yang berkembang di tengah kota itu sendiri. Kemudian lanjut studi kasus di sini ada Wanaku Bali. Nah, di sini Wanaku merupakan restoran yang berlokasi di tengah kota di Kecamatan Kute yang menghadirkan makanan khas Indonesia yang otentik dengan bangunan bambu yang ikonik dengan luas 5 hektar dengan kapasitas 600 orang sekiranya. Kemudian dari kelebihan memiliki fasilitas yang lengkap, menggunakan material bangunan yang sustain, kemudian berada pada posisi yang strategis dengan daya tarik yang bersumber dari areal atau objek bangunan itu sendiri. Kemudian ada kekurangan sirkulasi area outdoor yang masih belum maksimal. Kemudian ada sirkulasi pencapaian site yang masih belum maksimal. Kemudian dari segi fasilitas
ada area parkir yang memadai, area outdoor, area indoor, kemudian ada bangunan dengan arsitektur bambu, area bar, area makan yang luas, dan juga tentunya toilet. Nah, kemudian lanjut dari segi pemilihan site untuk bangunan restoran ini. Yang pertama, pemilihan site itu ada di Jalan Tatular Barat, yaitu di Kota Denpasar. Nah, site berada di tengah kota dengan akses menuju fasilitas publik dengan perumahan yang dekat, sehingga memiliki bentuk yang persegi panjang dengan luasan 6.000 meter persegi. Kemudian pemilihan site di daerah tersebut karena lokasinya yang strategis dan juga berada tidak tepat pada jalan utama, sehingga kebisingan bisa sedikit terhindari. Kemudian juga memiliki kesan privat pada area restoran tersebut. Kemudian dari akses pencapaian, site dapat diakses melalui Jalan Raya Puputan, kemudian Jalan Tatular, maupun Jalan Benteng Baru, yang dimana ketika jalan tersebut memiliki akses mobil. Untuk akses keluar site bisa melewati Jalan Tatular Barat maupun Jalan Pangsan Timur, sehingga sirkulasi pada site cenderung baik. Kemudian lanjut, nah ini merupakan kondisi existing, view dari pinggir jalan. Nah, kemudian solusi dari pariwisata yang telah dipaparkan, yang pertama adalah maksimalkan sirkulasi pada bangunan, bukan hanya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus, tapi juga untuk memberikan kesan lega pada pengunjung, sehingga kehadiran pengunjung di tempat restoran tersebut bisa lebih nyaman. Kemudian ada lanjut yaitu pemilihan lahan, yaitu di daerah perkotaan yang mudah dicapai dan dekat dengan lingkup perumahan masyarakat. Kemudian ada perencanaan yang difokuskan pada objek arsitektural sebagai objek pariwisata, baik dari bangunan utama hingga objek arsitektural pendukung, sehingga menjadi daya tarik yang berbeda dari tempat wisata lainnya. Kemudian dari konsep itu ada natural insider, yaitu konsep memadukan antara kealamian dengan fluid atau flow yang natural, dan juga yang liquid, sehingga sirkulasi yang ada di dalamnya lebih flowless. Kemudian natural insider ini memiliki makna sebagai sosok dari dalam kota yang mempunyai keindahan secara alami, sehingga berdasarkan konsep ini hasil dari rancangan memiliki peran di tengah masyarakat sebagai tempat temporal yang mampu memberikan kesan tenang dan harmonis, dan mampu memberikan rasa nyaman kepada setiap orang yang datang. Kemudian dari segi tema, yaitu tropis. Tema tropis di sini diambil karena pertama keberadaan yaitu di Indonesia, Bali yang memiliki iklim tropis, sehingga rancangan ini dibuat untuk memperkuat konsep rancangan sebagai bangunan yang memberikan nuansa yang menyenangkan dan juga nyaman. Kemudian dari segi programming, nah ini programming untuk pengunjung, yaitu pengunjung datang, kemudian ada aktivitas dan juga fasilitas yang sudah akan disediakan atau direncanakan pada restoran nantinya. Kemudian lanjut, kita next, itu ada bagian pengelola. Kemudian kita next lagi. Nah, kita lanjut ke bubble diagram. Nah, pada bubble diagram ini di awal bisa kita lihat pada bagian sebelah kiri. Nah, pada bagian sebelah kiri itu ada yang pertama ada area parkir, kemudian lobby, resepsionis, kemudian dipecah sirkulasinya ke area dapur atau pengelola dan juga permusola musola. Kemudian ada toilet, dan kemudian ada di bagian tengah itu ada bar beserta dengan panggung terbuka. Kemudian dari dua space tersebut baru lanjut ke bagian area makan indoor, area makan outdoor, dan juga nantinya ada toilet. Jadi ini area makan indoor dan juga makan outdoor-nya. Jadi area makan di outdoor itu akan berada dekat dengan panggung terbuka, sekaligus nanti akan di-blend dengan area makan indoor. Kemudian ada toilet di bagian belakang. Nah, kemudian untuk besaran ruang, pada besaran ruang di sini
pada besaran ruang di sini memiliki yang pertama area parkir itu ada 200 meter persegi, resepsionis 90 meter persegi, kemudian ada area dapur dan pengelola itu 50 meter persegi, kemudian ada padmasana musola 30 meter persegi, bar 50 meter persegi, toilet 25 meter persegi, area panggung terbuka 40 meter persegi, kemudian toilet ada 30 meter persegi, sisanya area yang lebih luas itu ada di area makan indoor dan juga makan outdoor yang terbagi seperti pada slide. Kemudian lanjut pada bagian sirkulasi ruang. Yang pertama itu pada area parkir ada sirkulasi pengunjung itu yang pertama bisa di start dari area parkir, kemudian area apa namanya kemudian kita lanjutkan pada bagian sirkulasi ruang. Yang pertama pada bagian sirkulasi pengunjung, area yang bisa diakses itu area parkir, area lobby plus resepsionis, kemudian area musola, parmesana, kemudian area toilet, bar, panggung terbuka untuk siapa yang tahu ada pengunjung yang ingin menyumbangkan lagu seperti itu. Kemudian ada area makan indoor, area makan outdoor, dan juga toilet. Kemudian untuk sirkulasi pengelola kurang lebih sama karena pada bagian restoran ini akan diakses juga untuk pengelola sebagai maintenance. Jadi apa namanya aksesnya bisa menyeluruh. Kemudian pada bagian sirkulasi barang itu ada di area parkir, area resepsionis, dan juga area dapur atau pengelola yang dimana nanti tujuannya adalah untuk loading bahan-bahan makanan seperti itu. Kemudian lanjut. Kemudian kita lanjut pada bagian analisa site. Yang pertama itu adalah analisa matahari, arah matahari. Pada site matahari terbit di bagian timur, dalam di bagian barat. Bagian baratnya di sebelah sini. Kemudian untuk apa namanya arah angin pada bagian ini menuju ke bagian sini. Kemudian untuk arah view positif pada bagian ini. Kemudian di sini juga sebenarnya ada. Kemudian ada area kebisingan yaitu pada bagian jalan. Dan di sini pada bagian jalan ini merupakan sumber utama daripada kebisingan yang terletak pada site. Nah kemudian lanjut pada bagian zoning. Yang pertama apa namanya zoning makro. Pada zoning makro ini terdapat 3 zona area, yaitu area publik, kemudian area semi private, dan juga area private. Kemudian pada mikronya di sini ada area parkir, kemudian musola dan juga toilet, kemudian ada dapur dan area pengelola di sini, kemudian lobby resepsionis, area makan outdoor di sebelah sini, dan juga panggung terbuka. Kemudian ada area makan indoor yang berwarna merah nomor 5 dan juga toilet nomor 6. Nah, di sini ada konsep massa. Dari konsep massa, dari lahan yang sudah dimiliki, kemudian diterapkan analisa site melalui orientasi dan juga arah dari datangnya udara, itu maka terbentuklah konsep massa seperti ini. Jadi konsep massanya berbentuk U. Yang pertama untuk memudahkan apa namanya udara masuk pada arah sini. Kemudian untuk arah matahari sengaja dibuat demikian karena pada bagian tengah di sini karena akan ada area outdoor dan juga panggung terbuka sehingga terik matahari yang ada tidak terlalu mengganggu. Kemudian pada bagian kanan di sini kita bisa lihat sketsa untuk besar kawasannya. Kemudian kita akan lanjut. Nah, di sini ada konsep entrance. Untuk entrance pun kita akan menggunakan material bambu sehingga bisa match dengan bagian bangunan nantinya yang akan tentunya akan menggunakan bambu juga. Kemudian fasad. Pada bagian fasad ini sengaja dibuat bentuk yang organik atau shape-nya lebih melengkung-melengkung dengan pola bentuk seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk merespon pada lingkungan dan juga pada cuaca. Dengan bentuk demikian, tentunya dari segi cuaca, terutama panas, akan bisa disebarkan pada bagian kubah atau pada bagian apa namanya langit-langit di atap, sehingga terik matahari tidak bisa terasa daripada bagian dalam bangunan.
Kemudian di sini ada apa namanya, konsep utilitas. Maaf ini untuk judulnya masih belum berubah. Nah, utilitas di sini yaitu terdiri dari area kotor, air kotor dan buangan, air bersih dan juga elektrikal. Kemudian untuk yang pertama, untuk air kotor itu buangannya itu pada septic tank, letaknya ada pada bagian depan. Kemudian untuk sumur bor itu ada letaknya pada bagian belakang dengan jarak tertentu yang tentunya tidak bisa apa namanya, berdekatan karena akan berpengaruh pada kualitas air tanah. Kemudian pada bagian elektrikal, sumbernya daripada jalan itu ada tiang listrik menuju ke area bangunan, didistribusikan kepada tiap masa yang menggunakan komponen elektrikal. Nah, pada bagian ini bisa kita ketahui pada bangunan dengan base bambu itu apa namanya, akan sedikit sulit tentunya untuk mengatur utilitas karena dengan bentuknya yang serba ekspos tentunya akan dibutuhkan detail-detail yang lebih apa namanya, lebih unik atau lebih rapat sehingga bisa mengkamuflas daripada rute-rute dari elektrikal, terutama kabel dan pemipaan. Kemudian lanjut, di sini ada master plan yang sudah di coloring. Pada bagian satu, seperti pada zoning mikro sebelumnya, di sini merupakan area parkir, di sini merupakan area lobi resepsionis, di sini area musola dan juga toilet, di sini merupakan area dapur dan juga ada pengelola. Kemudian di sini ada area bar, di sini ada panggung terbuka, kemudian di sini merupakan area-area makan indoor yang nantinya akan diplot menjadi blok-blok tertentu sehingga jika mengajak keluarga ingin makan di sini, jadi sudah memiliki space tersendiri dan juga bisa lebih terlindungi dari apa namanya, pengunjung-pengunjung yang lain karena sifatnya semi ataupun sifatnya lebih private ya, sehingga akan bisa mengurangi daripada penyebaran-penyebaran tersebut. Untuk sirkulasinya kita buat lebih lenggang, kemudian alur daripada sirkulasinya pun bisa disesuaikan dengan keinginan daripada masing-masing pengunjung. Jadi kita buatkan sirkulasi yang banyak. Jadi jalan akses menuju kepada gini itu bisa apa namanya, lebih leluasa sehingga konsep fluid tadi bisa direalisasikan. Kemudian ini merupakan pada bagian pinggiran-pinggiran kolam ini merupakan area outdoor untuk area makan, sehingga di sini akan sangat dekat dengan area panggung terbuka sehingga bisa menikmati live musik ataupun pertunjukan-pertunjukan yang ada nantinya. Kemudian kita akan lanjut masuk ke mood board ataupun apa namanya, reference image dari setiap area yang sudah kita lihat tadi pada master kawasannya. Yang pertama itu ada area lobby. Pada area lobby ini kita akan buat bentuk sedemikian rupa dengan tone warna coklat, abu, dan juga hitam. Yang dimana bentuk di sini dihasilkan dari penggunaan bambu ya. Maka dari itu bentuknya bisa lebih shape-nya lebih organik. Kemudian bentuk daripada area lobby atau resepsionis ini dibuatkan dengan penggunaan apa namanya, bentang lebar sehingga kolom-kolom pada bagian tengah area bangunan itu lebih minim. Kemudian lanjut, di sini ada area makan outdoor. Nah, area makan outdoor di sini dibuatkan bilik-bilik seperti ini. Jadi tetap kesannya private, cuman tetap nuansanya outdoor seperti itu. Kemudian dilengkapi juga dengan area-area tanaman hijau sehingga bisa lebih memanjakan mata. Dan juga ada area kolam. Kemudian di sini area makan indoor. Nah, area makan indoor ini kita buat lebih private sehingga tiap bilik-biliknya itu sudah memiliki space berkapasitas 5-6 orang, yang dimana itu cukup untuk setidaknya menampung satu untuk space makan bersama dengan keluarga. Kemudian itu kita pecah masanya dibagi menjadi sebelah kiri dan sebelah kanan dengan tentunya menggunakan konsep bambu dan juga atap yang berbentuk shape-nya melengkung seperti ini. Baik, kemudian ini yang terakhir itu area toilet. Untuk toilet di sini kita buat dengan nuansa kayu dan juga bambu yang tentunya akan nantinya bisa match dengan area bangunan yang ada di area kawasan restoran tersebut.
Nah, sekian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.